Shalom bagi kita semuanya dimanapun kita berada pada saat ini. Marilah kita mendengar firman Tuhan, khotbah epistel minggu atau kebaktian sektor untuk tanggal 10 September tahun 2023. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, dalam kehidupan kita firman Tuhan selalu memberikan kita arahan supaya kita saling menasihati, saling mengoreksi satu dengan yang lain, dan saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Salah satu memperlengkapi satu dengan yang lain apabila kita mau menegur kesalahan saudara-saudara kita, supaya saudara kita menyadari bahwa apa yang dilakukannya salah dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan maksud dari menegur saudara kita, menegur orang-orang yang salah supaya mereka kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita melalui Injil ini bagaimana kita menasihati sesama saudara kita. Yang pertama, jika saudara kita berdosa atau bersalah, maka perlu duduk bersama. Duduk bersama di sini disampaikan oleh Injil ini, mereka duduk bersama 4 mata dan saling berbicara satu dengan yang lain. Ini adalah saat yang tepat untuk memberikan teguran persaudaraan. Kalau yang kita tegur itu merasa berdosa dan mau mendengar teguran persaudaraan itu, maka sikap pertobatannya dapat ditata kembali, dapat diperbaharui kembali. Tentu kalau ditata kembali atau diperbaharui berarti dia siap mengisi hidupnya dengan belajar dan menyadari serta menyesali segala dosa-dosa yang diperbuat. Lalu yang kedua, kalau saudara kita atau sesama kita itu tidak mendengar teguran dari persaudaraan, maka disampaikan dalam Injil ini, maka kita panggil 1 atau 2 orang supaya kita dapat duduk bersama dengan tujuan seperti yang pertama tadi, kita memberikan teguran persaudaraan. Mengapa? Karena kesaksian 2 atau 3 orang dalam suatu persekutuan, dalam suatu komunitas atau dalam suatu gereja itu memiliki kekuatan tertentu. Sudah pasti kesaksian 2 orang dan 3 orang pasti lebih kuat daripada kesaksian 1 orang, supaya dapat diterima oleh orang yang kita tegur itu. Itu yang kedua.
Dan yang ketiga yang disampaikan dalam firman ini, bahwa kalau tidak diterima maka beberapa orang juga tidak didengar, maka perlu mencari waktu untuk duduk bersama sebagai komunitas persaudaraan. Komunitas persaudaraan yang dikatakan di sini berarti bersama dengan jemaat. Artinya sudah lebih banyak dari 2 atau 3 orang. Dan kalau ini pun tidak diterima, maka sebaiknya bahwa mereka dikeluarkan dari persekutuan itu, dari komunitas itu. Karena kalau sudah semua orang tidak diterima tegurannya, tidak menerima teguran itu, berarti ada sesuatu yang tidak sepaham dengan orang yang ditegur itu. Maka dikatakan dalam firman ini, anggaplah dia sebagai orang berdosa atau pemungut cukai. Kalau dikatakan sebagai orang yang berdosa, berarti orang yang tidak mau lagi menyesali dan menyadari segala keberdosaannya, dan orang yang merasa dirinya adalah benar dalam perbuatannya apapun yang dilakukannya. Inilah yang disebut dengan kesombongan. Maka ketika sudah hal itu terjadi, maka dia perlu dikeluarkan dari komunitas itu, dari persekutuan itu di dalam kehidupan. Bapak saudara-saudara, ini adalah tahapan demi tahapan yang diajarkan bagi kita tentang menasihati sesama saudara. Maka ketika saudara kita melakukan kesalahan, maka kita tidak perlu langsung menegurnya di depan umum atau langsung mempermalukannya di depan umum. Karena kalau kita menegur di depan umum langsung, maka itu adalah sebagai sesuatu yang mempermalukan diri seseorang. Saudara-saudara, 4 tahap yang sudah kita dengarkan tadi dalam memberi teguran atau mengoreksi atau menasihati sesama kita yang berdosa, tentu bahwa teguran persaudaraan ini atau nasihat ini dapat memiliki pengaruh kalau orang yang memberi koreksi memiliki kemampuan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berdosa. Karena semata-mata bahwa nasihat yang kita berikan adalah tidak boleh hanya berasal dari dalam diri kita, tetapi nasihat yang kita berikan kepada saudara kita yang berdosa itu tidak akan memiliki apa-apa kalau hanya berasal dari kekuatan kita atau dari kepintaran kita. Saudara-saudara, bisa jadi bahwa yang terjadi adalah rasa benci berkepanjangan. Bisa jadi realitas memang memberi terjadi rasa benci berkepanjangan, sering terjadi seperti ini. Mengapa orang tidak menerima koreksi dan tidak berbuah? Saudara-saudara, sering juga bahwa menasihati tidak berhasil karena kita tidak berdoa. Karena kita yang memberi koreksi tidak mendoakannya. Kita hanya mengoreksi. Sering manusia mengoreksi atau menasihati seseorang, apakah itu karena kesal, atau karena marah, atau karena dendam, atau karena sesuatu hal kepada saudaranya. Padahal di dalam firman ini dikatakan bahwa menasihati seseorang itu bukan karena dendam, bukan karena kesal, bukan karena iri hati, tetapi kita ingin menolongnya supaya Tuhan yang akan memberikan pengampunan dan pertobatan. Maka di akhir dari firman Tuhan ini disampaikan begitu pentingnya atau begitu perlunya kita berdoa. Dikatakan tadi di ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun. Sepakat, kata sepakat di sini artinya untuk berdoa. Sepakat di dalam nama Tuhan. Jika ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ini artinya pentingnya berdoa
ketika kita menasihati orang lain. Supaya pekerjaan itu, supaya nasihat kepada saudara kita itu dapat diterima, dapat lambat laun diterimanya dengan baik. Ibu bapak saudara-saudara, sesuai dengan tema khotbah kita pada saat ini, Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Ini yang Tuhan harapkan. Orang yang berdosa dapat bertobat dan meninggalkan segala dosanya pada Allah. Dan kita pun sebagai manusia, ketika saudara kita melakukan dosa supaya mereka dapat bertobat, bukan kita melakukan penghakiman, bukan kita malah semakin menyalahkan, tetapi kita sebagai orang yang percaya, bagaimana kita memiliki cara untuk memberikan nasihat supaya mereka dapat bertobat, supaya mereka berkenan bertobat dan meninggalkan segala kesalahannya dan meninggalkan segala dosa-dosanya. Maka kita sebagai orang yang percaya tidak berhak untuk menghakimi, karena kita pun dulu pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan dalam hidup kita. Tetapi Allah yang begitu mengasihi kita memberikan waktu, kesempatan bagi kita supaya kita balik dan datang ke hadapan-Nya, sehingga kita dapat memperbaiki diri, dapat mengoreksi diri kita, sehingga dapat meninggalkan segala dosa-dosa kita. Maka ketika saudara kita bersalah, kita tidak boleh diamkan dan kita tidak boleh menghakimi, tetapi kita harus memberi nasihat sebagai saudara. Kalau dia tidak mendengar nasihat kita, maka perlu orang, kawan kita, teman kita untuk memberi nasihat. Siapa tahu ketika 2 atau 3 orang diterima. Tetapi kalau tidak diterima lagi, perlu lebih banyak lagi. Dan kalau tidak diterima lagi, ya kita anggap dia adalah sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang tidak bisa lagi untuk melakukan segala pertobatannya. Bapak saudara-saudara, di dalam setiap kehidupan kita, bahwa Allah akan selalu menunggu kita untuk bertobat, menunggu kita supaya datang, menunggu kita menyadari setiap kesalahan kita, dan kita datang menyembah Allah di dalam kehidupan kita, sehingga pertobatan itu akan membawa kehidupan kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Tuhan dan menjadi orang yang ikut berdoa, yang dikatakan dalam ayat 20 tadi, sebab di mana ada 2 atau 3 orang, maka orang yang sedikit ini 2 atau 3 orang, maka kita harus ada di sini. Artinya kita adalah bagian dari yang sedikit ini yang berkumpul di dalam nama Tuhan, yang meminta di dalam nama Tuhan, yang meminta sepakat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengalami pertobatan dan sudah hidup di dalam firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga biarlah kita menjadi orang-orang yang bertobat, karena Allah berkenan kepada pertobatan kita, dan kita senantiasa diperbaharui dalam setiap hidup kita, semakin disempurnakan dan menjadi semakin dekat kepada Tuhan di dalam persekutuan kita. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa menuntun kami untuk mengerti dengan firman-Mu, sehingga kami di dunia ini sebagai saudara, sesama saudara di tengah-tengah dunia ini, kami dapat saling menasihati supaya kami tidak larut dalam segala kesalahan dan dosa-dosa kami, tetapi kami akan menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa dan orang yang mau bertobat dan orang yang mau menerima firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami hikmah dan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.